Pemirsa, teror potong rambut yang menimpa sejumlah penumpang angkutan kota di Bandung, Jawa Barat tampaknya masih menjadi misteri berkepanjangan. Ya, sempat muncul dugaan bahwa potongan rambut milik korban untuk kepentingan pembuatan wig atau rambut palsu seperti yang terjadi di negara Venezuela. Nah, benar atau tidaknya kami akan hadirkan laporan khas CSI pemirsa, penelusuran rekan Ayu Permata dan juru kamera CSI Andri Kurniawan. Wanita di kota Bandung, Jawa Barat diteror oleh aksi misterius dari orang tidak dikenal yang mengincar para Hawaii yang berambut panjang. Dan aksi ini seringkali terjadi di dalam angkutan umum kota atau angkot. Sampai saat ini pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa pelaku atau motif di balik peristiwa ini karena tidak adanya pelaporan dari para korban yang diduga jumlahnya mencapai puluhan. Kota Bandung, Jawa Barat diteror aksi misterius orang tak dikenal. Mereka mengincar kaum hawa berambut panjang yang tengah menaiki angkutan umum kota atau angkot. Polisi belum menerima laporan resmi dari para korban, tapi diduga telah mencapai puluhan wanita berambut panjang. Motif pelaku pun belum diketahui pasti karena belum satupun kasus yang terungkap. Jadi sampai saat ini kami dari Polres Bandung ini hanya mendengar informasi. Dari informasi dari masyarakat, memang informasinya ada satu perlakuan atau satu tindakan dari seseorang yang memotong rambut tanpa diketahui ataupun tanpa izin daripada pemiliknya yang dilakukan di mobil angkut di Jalan Cikutra. Aken, pemilik sebuah salon di kawasan Pahlawan, Bandung, mengaku sudah menerima 3 pelanggan yang meminta rambutnya kembali ditata. Mereka adalah korban aksi misterius pemotongan rambut sehingga tatanan rambutnya rusak oleh para pelaku di dalam angkot. Sudah ada 3 orang penumpang angkot perempuan yang datang minta dibetulkan guntingan rambutnya. Saya tanya kenapa guntingan rambutnya nggak rata, itu dia turun dari angkot rambutnya sudah hilang. Nah, ini Niki potongan rambut asli ini yang berpanjang 10-15 cm ini biasanya digunakan untuk extension teknik sambung rambut. Nah, inilah yang diakui pemilik salon. Oh iya. Nah, kasus potong rambut tersebut bukan hal baru ya, Vi ya. Karena kasus serupa pernah terjadi di Venezuela, pemirsa. Pelakunya adalah gangster di Amerika Latin. Kita simak lanjutan kisahnya. Menurut Aken, potongan-potongan rambut milik korban tidak bisa dijadikan rambut sambungan. Rambut sambungan atau hair extension dari rambut asli manusia hanya bisa dipakai jika potongan rambut panjang dipotong pendek dari sekitar tengkuk dengan potongan simetris. Itu nggak bisa dipakai buat sambung rambut hair extension untuk salon pada umumnya. Karena itu kan harus panjang. Sementara itu hanya sebagian sedikit saja yang diambil, nggak bisa dipakai. Aksi misterius itu tak melukai para korban, tapi mereka kesal karena tatanan rambut mereka menjadi tak karuan meski dipotong hanya sebagian. Sebagian besar korban adalah perempuan remaja atau kalangan pelajar sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Kakak dan adik Sally dan Vicky misalnya yang menjadi korban aksi misterius tersebut. 2 pelajar SMA dan SMP itu mengaku rambutnya dipotong seorang pria tak dikenal di sebuah angkot pada pekan lalu. Kala itu Sally hendak pulang sekolah naik angkot jurusan Sedang Serang. Di dalam angkot ada pria tak dikenal duduk di sebelahnya, kemudian membelakangi pria itu. Setelah turun dari angkot, ia baru menyadari bahwa rambutnya telah dipotong. Saya membelakangi dia, udah gitu gak kerasa apa-apa, saya kerasa sedikit kayak ada tarikan. Nah, kayak ada tarikan tapi nggak terdengar suara gunting. Nggak kedengar. Akhirnya dia buka jendela. Sampai di sekolah, saya baru sadar, kok ini rambut pendek gitu kan. Kasus potong rambut di Bandung pernah marak terjadi di Venezuela. Rambut yang dicuri dari pemiliknya ini kemudian dijual oleh anggota geng ke salon-salon setempat untuk dijadikan rambut palsu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ayu dan Andri Kurniawan untuk CSI Raja Wali Televisi.